adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali, akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu pagi ini. Kak Sarah mau nanya nih, apakah adik-adik semua di sini sudah pada siap untuk sekolah minggu? Yang sudah siap untuk sekolah minggu, coba dilambaikan tangannya. Hore! Sepertinya adik-adik semua sudah siap untuk sekolah minggu. Namun, sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Sarah mau mengingatkan supaya adik-adik semua bisa menyiapkan Alkitabnya ya. Alkitabnya disiapkan, ditaruh di samping adik-adik supaya sebentar saat kita mendengarkan firman Tuhan tidak perlu mencari-cari lagi. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangan di dada dan ikuti Kak Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami sudah siap untuk sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, sekarang supaya kita tambah semangat lagi untuk sekolah minggu, Kak Sarah mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Jadi kalau ada adik-adik masih duduk, tolong bangkit berdiri ya. Kita semua akan menyanyi menggunakan gerakan. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Minggu lalu kita belajar tentang kasih Allah kepada manusia. Apakah adik-adik semua masih mengingat siapa nama pemimpin Yahudi yang sangat penting waktu itu? Namanya siapa ya? Namanya adalah Nikodemus. Nah, Nikodemus ini suatu hari dia melihat Tuhan Yesus mengajar dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dia pun ingin belajar. Sehingga pada suatu malam yang sepi, Nikodemus pun mengunjungi Tuhan Yesus. Dia ingin belajar dari Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pun berkata kepada Nikodemus, apabila seseorang ingin melihat kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Nikodemus pun bingung, mengapa harus dilahirkan kembali padahal dia sudah tua. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dilahirkan kembali bukan berarti kita menjadi bayi lagi, namun dengan cara yang berbeda, yaitu
tentang kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Tuhan Yesus mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada juga Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Dia memberikan kita iman dan hidup yang baru, sehingga itu yang dinamakan dengan dilahirkan kembali. Mengapa Nikodemus memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkannya? Karena Nikodemus adalah orang yang berdosa, dan kita semua adalah orang yang berdosa. Kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Kita belajar bahwa kasih Allah sangat besar dalam hidup kita, sehingga kita, walaupun kita adalah orang yang berdosa, namun Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, yang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, supaya kita memperoleh kasih itu. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentang anugerah yang besar bagi kita. Tolong Alkitabnya disiapkan ya adik-adik, supaya kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita semua mendengarkan cerita firman Tuhan, kita semua akan berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Semuanya lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti dengan baik firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, sekarang Alkitabnya diambil ya. Kita semua akan bersama-sama membaca di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Ayo yang Alkitabnya ada di sampingnya boleh minta bantuan orang tua untuk membukanya ya. Kita akan bersama-sama membaca di Lukas pasal 27 sampai 32. Mbak Sarah akan membantu membacakannya ya. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, itu adalah pembacaan ayat Alkitab kita pada minggu ini. Minggu ini kita akan belajar tentang anugerah yang tak terhingga. Nah, adik-adik, hal menarik lainnya adalah ketika Lewi sudah menjadi murid Tuhan Yesus, Lewi juga dipakai Tuhan untuk membawa banyak teman-temannya yang lain yang juga berdosa untuk mengenal Tuhan Yesus. Kemudian mereka pun bertobat bersama-sama. Ajakan Tuhan Yesus yang pada awalnya hanya untuk Lewi saja, namun akhirnya melalui Lewi pun membawa banyak orang, banyak teman-temannya yang juga dulunya adalah orang-orang berdosa untuk datang dan bertobat bersama-sama,
bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ajakan Tuhan Yesus untuk Lewi adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Karena tidak hanya Lewi yang diselamatkan, namun juga teman-temannya yang lain yang dulunya juga berdosa, mereka semua diselamatkan. Nah, itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus sangat mengasihi Lewi, Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi adik-adik dan juga Kak Sarah, dia mengasihi semua muridnya. Nah, apakah adik-adik semua di sini mau menjadi murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tadi sudah mau menjadi murid Tuhan Yesus? Tadi angkat tangannya yang sudah mengangkat tangan. Ya, kita semua sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita perlu rajin belajar di sekolah minggu supaya kita bisa mengerti lebih lagi tentang kasih Tuhan di sekolah minggu. Karena itu adik-adik semua harus semangat mengikuti sekolah minggu ya. Oh iya, jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian. Misalnya kalian punya teman di sekolah, teman di dekat rumah, kalau mereka belum pernah mengikuti sekolah minggu, adik-adik bisa mengajak mereka untuk mengikuti sekolah minggu. Sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu ini. Kita belajar tentang anugerah yang tak terhingga. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Lewi dan juga teman-temannya yang berdosa sehingga mengajak Lewi menjadi muridnya. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu ini. Sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Karena itu, Kak Sarah mau minta tolong supaya semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita menggunakan gerakan supaya lebih semangat lagi. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 32 yang berbunyi, "Aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat." Sekali lagi, Lukas 5 ayat 32. "Aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat." Nah, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa untuk menghafalkannya di rumah ya adik-adik. Setelah dihafalkan, kalian bisa meminta mama atau papa untuk merekam saat kalian membaca ayat hafalannya sehingga bisa dikirimkan ke grup. Nah, itu adalah sekolah minggu kita telah selesai. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutupi sekolah minggu kita hari ini. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa belajar tentang anugerah-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia menjadi murid-murid-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami juga untuk terus setia mengikuti sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk datang ke sekolah minggu ya. Kalau ada temannya diajak juga ya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih sudah sekolah minggu.